Tanggal 1 April jumlah kasus baru bertambah 7 orang, semuanya berasal dari luar negeri, 6 dari Amerika dan 1 dari Inggris. CCTV mengumumkan kelak bagi yang tengah diminta untuk isolasi, jika melanggar sekali saja akan segera dikirim ke pusat penanganan. Jika masih melanggar akan dikenakan denda sebesar $1 juta Taiwan. Mengantisipasi liburan 4 hari berturut Festival Cengbeng, Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 1 April mengimbau agar warga dapat menjaga jarak dalam hubungan sosial, sekaligus menegaskan jika Taiwan harus menunjukkan diplomasi medisnya demi kemanusiaan. Taiwan bekerja keras untuk melakukan kerjasama dengan negara lain berkenaan dengan langkah pencegahan, menyumbang 10 juta lembar masker dan obat-obatan, khususnya bagi Amerika dan sekutu Uni Eropa yang kini berada dalam kondisi parah. 台湾身为国际社会的一员，我们愿意尽一份责任，助人也利己。 Kini jumlah manufaktur masker perharinya mampu mencapai 13 juta lembar dan tengah menargetkan hingga 15 juta lembar per hari. MOEA menegaskan kebutuhan masyarakat dan masker tidak perlu dikhawatirkan. Untuk mie instan, kertas tisu, masker, dan lainnya, selama masa libur juga akan meminta perusahaan manufaktur terkait untuk tetap beroperasi guna menstabilkan kebutuhan pasar. 4 hari libur berturut segera tiba. Kementerian Transportasi mengumumkan per 1 April bagi yang menggunakan moda transportasi umum, penumpang bis dan petugas di stasiun, semuanya diwajibkan untuk diukur suhu tubuhnya. Jika ada gejala panas, maka dilarang untuk naik. Penumpang juga diwajibkan untuk mengenakan masker saat hendak masuk ke stasiun atau ke kawasan layanan jalan nasional. Pihak THSR juga meningkatkan sosialisasi pencegahan pandemi. Per hari ini, penumpang yang didapati bersuhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius akan ditolak untuk naik. Selain itu, diwajibkan mengenakan masker selama perjalanan, menghapuskan sistem gerbong duduk bebas dan menggunakan sistem duduk menurut nomor secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugas pencegahan pandemi COVID-19 yang terus merebak, Pusat Komando Epidemi Sentral juga memberlakukan program penjagaan jarak antar sosial atau social distancing. 在室外至少1公尺，在室内至少要1.5公尺。那如果有些区域比较特别的，没有办法维持这样的距离。 那就请一定要戴口罩。 Jika melihat langsung ke food court di pusat perbelanjaan, ditemukan di setiap meja makan telah dibangun papan pembatas transparan. Jika duduk bersilangan dan berseberangan, maka dapat menjaga jarak sekitar 1 hingga 1,5 meter. Jika duduk bersampingan, maka mungkin dikategorikan menyalahi peraturan. Selain itu, belakangan ini terlihat antrian panjang untuk pembelian masker, yang mana jarak satu sama lain kurang dari 1 meter. Jika peraturan social distancing diberlakukan, maka kondisi tersebut termasuk pelanggaran. Namun Komandan CCC Chen Shizhong menjelaskan untuk saat ini hanya akan diberikan himbauan dan jika masih terus terjadi akan diambil tindakan hukuman yang tegas. Peraturan social distancing yang baru sebenarnya telah diterapkan dalam maskapai penerbangan dalam negeri, meliputi China Airlines, Eva Air, dan Tiger Air, termasuk pengaturan posisi check-in, meminta penumpang dapat berbaris dengan jarak 1 meter. Tempat duduk di food court Bandara Taoyuan juga telah diperbesar. Selain itu, selama masa liburan Festival Cengbeng, maka program social distancing akan benar-benar diterapkan. Kereta api dan THSR juga akan mengutamakan penjualan tiket dengan tempat duduk yang berjendela terlebih dahulu. Pihak TRA memprediksi dengan program social distancing tersebut, jumlah penumpang hanya terbatas hingga 500 orang. Selain itu, penumpang juga diwajibkan mengenakan masker baru naik kereta. Apakah program social distancing mampu berfungsi jika melihat kawasan pandemi terparah di Eropa yakni Italia sejak diberlakukannya isolasi kota selama 3 pekan berturut meskipun jumlah kasus kematian mencatat angka 12.000 orang. Berita baiknya adalah jumlah kasus positif terinfeksi mulai alami kelambanan. Sehari sebelumnya jumlah kasus baru terinfeksi sebanyak 4.050 orang. Persentase penambahan alami penurunan 4,1%, menjadi yang terendah dalam sehari. Jumlah kasus pulih sehat sebanyak 1.590 orang, menjadi catatan terbanyak dalam sehari. Hal ini menunjukkan jika program isolasi telah membuahkan hasilnya. Oleh sebab itu, pemerintah Italia mengumumkan program akan diperpanjang hingga hari Paskah tanggal 12 April. Washington pada awal Maret telah menutup kelas dan meniadakan kegiatan massal. Dari data statistik dan analisa instansi kesehatan Seattle menunjukkan meskipun angka kasus baru terinfeksi dan kasus kematian terus bertambah, proses penyebaran virus alami perlambatan. Ini juga berarti program karantina mandiri dan social distancing telah menjalankan fungsinya. Akan tetapi program serupa hadapi kesulitan saat diterapkan di beberapa tempat, misalnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama kalangan tak mampu yang hidup berhimpitan satu sama lain, sulit menerapkan penjagaan jarak antar sesama. Penyuplaian air dan listrik yang paling mendasar di kawasan miskin tidak stabil, kondisi kesehatan tidak baik. Jika wabah menjangkit kawasan ini, maka akan sangat parah dan sulit dikendalikan. Bagaimana langkah pencegahan yang harus dilakukan, kini telah menjadi sebuah masalah besar bagi pemerintah setempat.